Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratri Anggraini dari kelas R7C dengan NPM 2017-21500-171. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Irwan Siagian MPD selaku dosen pengampu mata kuliah menulis ilmiah. Kali ini saya berkesempatan untuk menjelaskan materi yang sudah saya buat, yaitu tentang tujuan kutipan dan prinsip kutipan. Di sini saya akan menjelaskan apa itu kutipan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kutipan adalah pengambil alihan satu kalimat atau lebih dari karya tulis lain untuk tujuan ilustrasi atau memperkokoh argumen dalam tulisan sendiri. Sedangkan mengutip adalah mengambil perkataan atau kalimat dari buku dan sebagainya. Namun, dalam mengutip harus dicantumkan sumber kutipannya. Kutipan dibuat untuk memperkuat suatu argumentasi dalam sebuah karya tulis, sehingga nilai argumentasinya bisa dipertanggungjawabkan. Kutipan selalu ada di dalam suatu karya ilmiah, seperti dalam artikel, karya tulis, skripsi, maupun tesis. Sebab kutipan adalah sebagai pengokohan argumentasi dalam sebuah karangan. Jadi, penulis suatu karya ilmiah tidak perlu menghabiskan waktunya untuk menyelidiki hal yang telah dibuktikan kebenarannya oleh penulis lain. Mereka cukup mengutip karya dari penulis lain tersebut. Selanjutnya nih, saya akan menjelaskan tujuan kutipan. Tujuan kutipan yang pertama, sebagai landasan teori dalam mengemukakan pemikiran atau tulisan kita. Biasanya, seorang penulis atau karya tulis atau karya ilmiah akan dipaparkan terlebih dahulu mengenai topik atau bahasan yang mencakup latar belakang, masalah atau topik-topik umum yang dibahas sesuai dengan judul yang kita kemukakan. Landasan teori yang dimaksud di sini yaitu sebagai acuan atau kerangka berpikir untuk memecahkan masalah. Jadi, di dalam landasan teori, penulis harus memaparkan kajian yang mendalam tentang teori yang terkait dengan masalah atau topik yang kita kemukakan. Nah, tujuan yang kedua, sebagai penguat dalam argumen atau pendapat yang dikemukakan. Maksud tujuan kutipannya agar pembaca yakin bahwa ide, gagasan, atau pendapat tersebut adalah benar dan terbukti. Dan untuk lebih menguatkan lagi, seorang penulis yang mengutip tulisan penulis lain harus memperhatikan teknik penulisan kutipan yang telah ditentukan. Selanjutnya, yang ketiga, sebagai penjelasan suatu uraian. Seorang penulis yang mengutip tulisan penulis lain akan mencari kutipan agar penjelasannya tulisannya lebih jelas. Keterangan dan penjelasan mengenai suatu hal itu tersampaikan kepada si pembaca. Yang keempat, untuk membedakan dengan pendapat penulis. Seorang penulis yang mengutip tulisan penulis lain, tujuan kutipannya agar dapat membedakan mana yang kutipan dan mana yang pendapat si penulisnya. Yang kelima, sebagai perbandingan dengan pendapat penulis. Seorang penulis yang mengutip tulisan penulis lain, tujuan kutipannya sebagai bandingan mana yang kutipan dan mana yang pendapat si penulisnya. Lalu, seorang penulis harus memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, penulis mempertimbangkan bahwa kutipan itu perlu. Yang kedua,
Penulis bertanggung jawab penuh terhadap ketepatan dan ketelitian kutipan. Yang ketiga, kutipan dapat terkait dengan penemuan teori. Yang keempat, jangan terlalu banyak mempergunakan kutipan langsung. Yang kelima, penulis mempertimbangkan jenis kutipan, kutipan langsung atau kutipan tidak langsung. Yang keenam, perhatikan teknik penulisan kutipan dan kaitannya dengan sumber rujukan. Selanjutnya, prinsip kutipan. Yang pertama, jangan mengadakan perubahan. Pada waktu mengadakan kutipan langsung, pengarang tidak boleh mengubah kata-kata atau teknik dari teks aslinya. Bila pengarang menganggap perlu untuk mengadakan perubahan tekniknya, maka ia harus menyatakan atau memberi keterangan yang jelas bahwa telah diadakan perubahan tertentu. Misalnya, dalam naskah hasilnya tidak ada kalimat atau bagian kalimat yang diletakkan dalam huruf miring atau digarisbawahi, tetapi oleh pertimbangan penulis, kata-kata atau bagian kalimat tertentu itu diberi huruf tebal, huruf miring atau direnggangkan. Pertimbangan untuk mengubah teknik itu bisa bermacam-macam, untuk memberi aksentuasi, memberi contoh, memberi pertentangan, dan sebagainya. Dalam hal demikian, penulis harus memberi keterangan dalam tanda kurung segi 4, bahwa perubahan itu dibuat sendiri oleh penulis dan tidak ada dalam teks aslinya. Keterangan dalam tanda kurung segi 4 itu misalnya berbunyi sebagai berikut. Tanda kurung segi 4 di dalamnya tertulis huruf miring dari saya, penulis. Selanjutnya yang kedua, bila ada kesalahan. Bila dalam kutipan itu terdapat kesalahan atau keganjilan, entah dalam persoalan atau dalam soal-soal ketatabahasaan, penulis tidak boleh memperbaiki kesalahan-kesalahan itu. Ia hanya mengutip sebagaimana adanya. Demikian pula halnya kalau penulis tidak setuju dengan suatu bagian dari kutipan itu. Dalam hal terakhir ini, kutipan tetap dilakukan, hanya penulis diperkenankan mengadakan perbaikan atau catatan terhadap kesalahan tersebut. Perbaikan atau catatan itu dapat ditempatkan dalam tanda kurung segi 4. Seperti halnya dengan perubahan teknik seperti telah kemukakan di atas. Catatan dalam tanda kurung segi 4 itu langsung ditempatkan di belakang kata atau unsur yang hendak diperbaiki, diberi catatan atau yang disetujui itu. Misalnya, kalau kita tidak setuju dengan bagian itu, maka biasanya diberi catatan singkat. Tanda kurung segi 4 di dalamnya tertulis SIC. Kata SIC yang ditempatkan dalam tanda kurung segi 4 menunjukkan bahwa penulis tidak bertanggung jawab atas kesalahan itu. Ia sekadar mengutip dengan apa yang terjadi dalam naskah aslinya. Contohnya ada kalimat demikian juga dengan data bahasa yang lain dalam karya tulis ini kami selalu berusaha mencari bentuk kata yang mendukung makan tanda kurung segi 4 SIC sentral atau distribusi yang terbanyak sebagai bahan dari daftar Swades. Kata makan dalam kutipan di atas sebenarnya salah cetak, seharusnya makna. Namun, dalam kutipan, penulis tidak boleh langsung memperbaiki kesalahan itu. Ia harus memberi catatan bahwa ada kesalahan, dan ia sekadar mengutip sesuai aslinya. Untuk karya-karya ilmiah, penggunaan SIC dalam tanda segi 4 yang ditempatkan langsung di belakang kata atau bagian yang bersangkutan dirasakan lebih mantap. Selanjutnya, yang ketiga, menghilangkan bagian kutipan. Dalam kutipan-kutipan diperkenankan pula menghilangkan bagian-bagian tertentu dengan syarat
bahwa penghilangan bagian itu tidak boleh mengakibatkan perubahan makna aslinya atau makna keseluruhannya. Penghilangan bagian itu biasanya dinyatakan dengan mempergunakan 3 titik berspasi. Jika unsur yang dihilangkan itu terdapat pada akhir sebuah kalimat, maka ketiga titik berspasi itu ditambah sesudah titik yang mengakhiri kalimat itu. Bila bagian yang dihilangkan itu terdiri dari satu alinea atau lebih, maka biasanya dinyatakan dengan titik berspasi sepanjang satu baris halaman. Dalam hal ini, sama sekali tidak diperkenankan untuk menggunakan garis penghubung sebagai pengganti titik-titik. Bila ada tanda kutip, maka titik-titik itu baik pada awal maupun pada akhir kutipan harus dimasukkan dalam tanda kutip sebab unsur yang dihilangkan itu dianggap sebagai bagian dari kutipan. Selanjutnya, contoh bagian kalimat yang dihilangkan. Naskah aslinya isinya demikian pula nilai sosial kata harus sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat, antara lain apakah ada kata-kata yang tabu, sakral, atau yang berkonotasi lain. Kutipannya pakai tanda kutip. Demikian pula nilai sosial kata harus sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Titik-titik-titik tanda kutip. Contoh yang kedua, contoh bagian alinea yang dihilangkan. Naskah aslinya, kaidah sosial berhubungan erat dengan persyaratan kesesuaian pemilihan kata. Kata yang digunakan harus sesuai dengan kesempatan atau situasi yang dimasuki. Pada situasi resmi atau formal digunakan kata-kata baku, sedangkan pada situasi tidak resmi atau non-formal dapat digunakan kata-kata non-baku. Situasi masyarakat pendengar dan pembaca yang menjadi sasaran harus diperhatikan, baik umurnya, golongannya, maupun pendidikannya. Nah, kutipannya, tanda kutip, kaidah sosial berhubungan erat dengan persyaratan kesesuaian pemilihan kata. Kata yang digunakan harus sesuai dengan kesempatan atau situasi yang dimasuki. Itu pakai tanda titik-titik-titik yang banyak. Jadi, simpulan dari materi yang saya jelaskan tadi yaitu tujuan kutipan memperkenalkan suatu konsep, penalaran, argumentasi, ataupun informasi membahas dan menekankan suatu pernyataan yang khas, merumuskan kembali isi, hakikat, ataupun inti suatu gagasan orang lain. Nah, prinsip membuat kutipan yaitu jangan mengadakan perubahan. Bila ada kesalahan dalam kutipan, sebaiknya penulis tidak memperbaiki kesalahan tersebut dan menghilangkan bagian-bagian tertentu dengan syarat bahwa penghilangan bagian itu tidak boleh mengakibatkan perubahan makna aslinya atau makna keseluruhannya. Demikian penjelasan materi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.